Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mega Melia Sujono dan Wela Maliani akan memaparkan materi tentang TROJ. Nah, pengertian TROJ sendiri menggambarkan gabungan dari 4 jenis penyakit infeksi, yaitu toskoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes. Keempat jenis penyakit infeksi ini sama-sama berbahaya bagi janin bila infeksi diderita oleh ibu hamil. Etiologinya, yaitu yang pertama ada toskoplasma. Toskoplasma disebabkan oleh parasit yang disebut Toskoplasma gondii. Toskoplasma gondii adalah protozoa yang dapat ditemukan pada hampir semua hewan dan unggas yang berdarah panas. Rubella. Virus ini menyebar melalui droplet. Periode inkubasinya adalah 14-21 hari. Cytomegalovirus, kebanyakan penularan terjadi karena cairan tubuh. Penderita menyentuh tangan individu yang rentan, kemudian diabsorpsi melalui hidung dan tangan. Yang keempat ada herpes. Virus herpes simplex tipe 1 dan tipe 2 merupakan virus hormonis DNA. Pembagian tipe 1 dan tipe 2 itu bisa berdasarkan karakteristik pertumbuhan pada media kultur, antigenik, dan lokasi klinis tempat predileksi. Patofisiologinya yang pertama pada toskoplasma adalah parasit protozoa yang merupakan salah satu penyebab kelainan kongenital yang cukup dominan dibandingkan dengan penyebab lainnya yang tergolong dalam TROJ. Host pest primernya adalah kucing. Nah, kucing ini telah mempunyai imunitas, tetapi pada saat reinfeksi mereka dapat menyebarkan kembali sejumlah kecil ookista. Ookista ini dapat menginfeksi manusia dengan cara memakan daging, buah-buahan, atau sayuran yang sudah terkontaminasi, atau karena kontak dengan fases kucing. Rubella. Kematian pada postnatal rubella biasanya disebabkan oleh encefalitis. Pada infeksi awal, virus akan masuk melalui tractus respiratorius yang kemudian akan menyebar ke kelenjar limfe sekitar dan mengalami multiplikasi secara mengawali terjadinya viremia dalam waktu 7 hari. Infeksi kongenital biasanya disebabkan oleh reaktivasi cytomegalovirus pada selama kehamilan. Di negara berkembang, jarang terjadi infeksi primer selama kehamilan, karena sebagian besar orang telah terinfeksi dengan virus ini sebelumnya. Bila infeksi primer terjadi pada ibu, maka bayi dapat lahir dengan kerusakan otak, ikterus, dan pembesaran hepar dan dien, trombositopenia, serta dapat menyebabkan retardasi mental. Herpes merupakan virus DNA yang diklasifikasi menjadi herpes 1 dan herpes 2. Herpes 1 biasanya menyebabkan lesi di wajah, bibir, dan mata, sedangkan herpes 2 dapat menyebabkan lesi di genital. Virus ditransmisikan dengan cara berhubungan seksual atau kontak fisik lainnya, melalui inokulasi pada kulit dan membran mukosa. Herpes akan mengadakan replikasi pada sel epitel dengan waktu intubasi 4-6 hari. Tanda dan gejalanya bisa terjadi yang terjadi di toskoplasma. Yang pertama ada pyrexia of unknown origin. Yang kedua terlihat lemas, kelelahan, sakit kepala, ras, migalia, perasaan umum, tidak nyaman atau gelisah. Yang ketiga bisa terjadi pembesaran kelenjar limfe pada serviks posterior. Yang keempat, infeksi menyebar bisa ke saraf, ke otak, korteks, dan juga dapat menyerang sel retina mata. Infeksi toskoplasma sendiri berbahaya bila terjadi pada ibu hamil atau pada orang dengan sistem kekebalan tubuh tergantung, misalnya penderita AIDS, pasien transplantasi organ yang mendapat obat penekanan respon imun. Rubella menyebabkan sakit yang ringan dan tidak spesifik pada orang dewasa, ditandai dengan cacar seperti ruam, demam, infeksi saluran pernapasan atas. Cytomegalovirus, gejalanya yaitu muncul pada wanita hamil minimal dan biasanya mereka tidak akan sadar bahwa mereka telah terinfeksi. Yang keempat ada herpes. Tidak seperti virus rubella, cytomegalovirus dan menginfeksi hasil konsepsi setiap saat pada kehamilan trimester 1 atau selama periode perkembangan aktif di trimester 2 dapat terjadi kelainan yang serius. Pemeriksaan diagnostiknya
Proses diagnosa medis merupakan langkah pertama untuk menangani suatu penyakit, tetapi diagnosa berdasarkan pengamatan gejala klinis sering sukar dilaksanakan. Maka dilakukan diagnosa laboratorik dengan memeriksa serum darah untuk mengukur titer-titer antibodi IgM atau IgG-nya. Penderita TROH kadang tidak menunjukkan gejala yang klinis seperti yang spesifik. Bahkan bisa jadi sama sekali tidak merasakan sakit. Penata laksanaan prinsip keperawatan dan terapi medis dalam pengobatan TROH sendiri secara medis pada wanita hamil dengan obat spiramisin, azitromisin, clindamycin, misalnya bertujuan untuk menurunkan dampak resiko infeksi yang timbul pada janin. Namun, sayangnya, obat-obatan tersebut sering menimbulkan efek yang seperti mual, muntah, dan nyeri perut, sehingga perlu disiasati dengan meminum obat-obatan tersebut sesudah atau pada waktu makan. Berkaitan dengan pengobatan TROH ini, terutama pengobatan TROH untuk mengunjang kehamilan. Menurut medis, apabila IgG-nya saja yang positif sementara IgM-nya negatif, maka tidak perlu diobati. Tapi sebaliknya, bila IgM-nya yang positif, IgG-nya bisa jadi positif atau negatif, maka pasien perlu mendapatkan pengobatan. Nah, di sini kita mengambil contoh untuk asuhan keperawatannya dengan kasus seorang perempuan Nyonya N usia 28 tahun dengan usia kehamilan 20 minggu. Kliennya mengeluh mual, nyeri sakit tenggorokan, otot terasa nyeri, kepalanya sakit, hidung tersumbat, nyeri pada kulit. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat suhu 38,5 derajat Celcius, ekstremitas atas dan bawah terlihat bintik merah iritasi. Nyeri dirasakan ketika menggaruk kulitnya. Nyeri dirasakan sekitar 3 menit. Nyerinya juga dirasakannya hilang timbul, terasa panas dengan skala 3. Tensinya yaitu 120/70 mmHg, nadinya 90 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit. Matanya tampak merah, terdapat peradangan pada tangan saat dipegang, kulitnya terasa hangat. Klien menceritakan bahwa di rumah memelihara banyak kucing dan dia menyukai makanan yang dimasak setengah matang. Dari kasus tersebut, kita melakukan pengkajian. Pengkajian pertama yaitu tentang identitas. Nah, identitas kliennya atas nama Nyonya N, usia 28 tahun, jenis kelamin perempuan, status perkawinannya menikah, agamanya Islam, suku bangsanya Indonesia, pendidikannya SMA, pekerjaannya mengurus rumah tangga, alamatnya dari Cirebon. Identitas penanggung jawabnya yaitu Tuan S, alamatnya Cirebon, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh, hubungan dengan pasien adalah suami. Yang kedua yaitu mengkaji riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan sekarangnya dirasakan sakit kepala, malaise, hidung tersumbat, dan tenggorokan sakit, nyeri pada kulit. Riwayat kesehatan dahulunya, klien sering kontak langsung dengan binatang. Klien mengonsumsi makanan setengah matang. Klien mengatakan belum pernah dirawat inap di klinik maupun di rumah sakit. Riwayat keluarganya, klien mengatakan tidak ada anggota keluarga yang pernah mengalami keluhan yang sama dengan klien. Riwayat ginekologinya, yang pertama ada riwayat reproduksi, klien mengalami haid pertama pada usia 13 tahun dengan siklus teratur 29 hari, lamanya sampai 8 hari. Perkawinannya, status perkawinannya, klien mengatakan usia perkawinannya baru 1 tahun. Di riwayat kehamilannya, klien mengatakan ini kehamilan yang pertama. Data keluarga berencananya, klien menggunakan metode FIL. Data psikologisnya, klien menyadari perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang sedang hamil anak pertamanya berusia 20 minggu dan merasa bertanggung jawab untuk janin yang dikandungnya. Data spiritualnya itu, klien melaksanakan sholat 5 waktu. Data sosial dan ekonominya, klien seorang ibu rumah tangga. Klien senang merawat kucing-kucing liar karena merasa kasihan. Lanjut ke pemeriksaan fisik. Keadaan umumnya yaitu didapatkan kompos metis dengan GCS 15, berat badan 75 kg, tinggi badan 165 cm. Tensinya 120/70, suhu 38,5, nadi 90, respirasi 20 kali per menit.
Kepalanya didapatkan tampak bersih, tidak terdapat lesi. Matanya pun simetris kiri dan kanan, konjungtivitanya subanesis. Pada mata kiri dan kanan, sklera tidak ikterik. Hidung simetris, bersih, dan pernapasan kuping hidung tidak ada. Bibirnya tidak sianosis, telinganya tampak simetris, sejajar dan dengan kontrus mata. Perutnya tampak membesar. Integumen suhu meningkat, berkeringat di malam hari, timbulnya ruam pada kulit. Muskuloskeletalnya kelemahan otot. Pemeriksaan khusus obstetriknya yaitu wajahnya tidak edema. Leher tampak menghitam, mengalami hiperpigmentasi, payudaranya tidak simetris. Aileron meme menghitam, papila menonjol dan menghitam, dan tidak teraba pembengkakan pada payudara. Di perutnya terdapat detak jantung janin positif 143 kali per menit. Nah, dari pengkajian di atas kita bisa menarik untuk menganalisa data. Didapatkan data fokus. Yang pertama yaitu mengeluh nyeri kepala, mengeluh nyeri pada kulit, nyeri dirasakan ketika menggaruk kulit, nyeri dirasakan sekitar 3 menit, nyerinya hilang dan timbul. Terasanya nyerinya seperti panas, skalanya 3. Didapatkan masalah keperawatannya yaitu nyeri dengan etiologi agen cedera biologis. Yang kedua, untuk data fokus data subjektifnya yaitu mengeluh nyeri pada kulit terasa panas. Data objektifnya terdapat peradangan pada tenggorokan, kulit terlihat kemerahan, suhunya 38,5, tensi 120/70, nadi 90 kali per menit. Didapatkan masalah keperawatannya yaitu hipertermi, proses perjalanan penyakit. Dari analisa data kita bisa menarik kesimpulan untuk mendapatkan diagnosa keperawatan. Yang pertama, ada nyeri berhubungan dengan agen cedera biologis. Yang kedua, ada hipertermi berhubungan dengan perjalanan penyakit. Dari diagnosa tersebut, kita bisa merancang intervensi atau rencana keperawatannya. Yang pertama, dengan diagnosa nyeri, yang bertujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, nyeri berkurang. Dengan kriteria hasil, skala nyerinya turun. Misalnya skala nyerinya 0. Intervensinya kita bisa melakukan kaji secara komprehensif tentang nyeri, meliputi lokasi, karakteristik, dan onset, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, dan faktor presipitasi. Yang kedua, kita bisa melakukan observasi isyarat nonverbal dari ketidaknyamanan. Yang ketiga, kita bisa ajarkan penggunaan teknik non-farmakologis, misalnya relaksasi, terapi musik, distraksi, dan terapi aktivitas. Yang ketiga, kita bisa melakukan atau mengkolaborasi dengan memberikan analgetik sesuai dengan anjuran. Selanjutnya, kita bisa mengevaluasi keefektifan mengontrol nyeri yang telah kita gunakan. Untuk diagnosa yang kedua yaitu hipertermi. Tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, suhu tubuhnya menurun dan kembali normal. Kriteria hasilnya kulitnya tidak kemerahan lagi dan penurunan suhu kembali ke normal. Dengan kita intervensinya yaitu memonitoring TTV, monitoring suhu per 15 menit sekali sampai suhunya stabil. Monitoring warna kulit, tingkatkan intake cairan dan nutrisi. Kompres klien pada lipat paha dan aksila, kita bisa kolaborasi dengan dokter pemberian antipiretik. Nah, dari intervensi itu kita bisa melaksanakan implementasi dan evaluasinya. Yang pertama, untuk diagnosa nyeri, implementasinya yaitu kita bisa mengkaji secara komprehensif tentang nyeri, meliputi lokasi, karakteristik, dan onset, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, dan faktor presipitasi. Bisa juga mengobservasi isyarat nonverbal dan ketidaknyamanan. Kita bisa mengajarkan teknik relaksasi. Kita juga bisa memberikan atau berkolaborasi analgesik dengan sesuai anjuran. Dan bisa mengevaluasi keefektifan mengontrol nyeri yang telah kita lakukan. Evaluasinya kita bisa dapatkan pasien mengatakan nyerinya berkurang. Objektifnya yaitu pasiennya tampak tenang dengan didapatkan suhu 36,5, tensi 120 kali per menit, pulmer 81 kali per menit.
Dengan A-nya itu nyeri, P-nya nyeri berkurang. Dan planningnya itu kaji skala nyeri, observasi TTV, ajarkan teknik relaksasi nafas dalam, dan kita kolaborasi memberikan analgetik. Untuk diagnosa kedua yang hipertermi, kita bisa implementasikan memonitoring TTV, memonitoring suhu per 15 menit sampai suhu stabil. Memonitoring warna kulit, meningkatkan intake cairan dan nutrisi, memberikan kompres klien pada lipat paha dan aksila, mengkolaborasi dengan dokter untuk pemberian antipiretik. Nah, dari intervensi itu kita bisa dapatkan evaluasinya. S-nya yaitu pasien mengatakan sudah tidak merasakan panas lagi di tubuhnya dan tenggorokannya tidak nyeri lagi. Objektifnya kita dapatkan suhunya sudah turun 36,5, tensinya 120/80, pulmonya 81 kali per menit. Kulit sudah tidak tampak memerah. A-nya hipertermi, P-nya hipertermi teratasi. Nah, dari jabaran keseluruhan materi TROCH ini hanya sampai sini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.